warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah, mengajar matematika di kelas 10. Untuk kelas 10 IPA itu matematikanya ada dua, yaitu ada matematika wajib dan matematika peminatan. Jadi dalam pembelajaran daring nanti ada 2 kali pertemuan dalam seminggu untuk kelas IPA. Sedangkan untuk kelas EPS itu ada satu mata pelajaran matematika di kelas 10, yaitu matematika wajib atau matematika umum. Jadi dalam satu minggu itu pertemuannya hanya 1 kali ya. Nah, nanti kalian bisa lihat materi ataupun latihan-latihan atau soal-soal di Google Classroom. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau nilai yang harus kalian capai untuk mata pelajaran matematika yaitu adalah 60. Jadi kalau dari di bawah 60 biasanya ibu adakan remedial. Nah, penilaiannya itu nanti macam-macam ya, soalnya bisa penilaian berupa soal pilihan ganda, esai ataupun isian bisa juga. Untuk semester ini kompetensi dasar matematika wajib itu ada 2, yaitu adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, untuk kompetensi pengetahuan pada semester 1 ini ada 5 kompetensi, yaitu yang pertama mengenai persamaan dan perjaksamaan linear satu variabel, perjaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua adalah perjaksamaan rasional dan irasional. Kemudian yang ketiga adalah materinya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian mengenai kompetensi yang keempat itu tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kelima mengenai fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, sedangkan untuk kompetensi keterampilan juga ada 5, sama seperti kompetensi pengetahuan tadi juga. Yang pertama mengenai persamaan dan perjaksamaan nilai mutlak. Kemudian yang kedua mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang ketiga berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat mengenai sistem perjaksamaan linear 2 variabel. Dan yang terakhir mengenai fungsi juga sama. Tadi hanya membedakan cara penilaiannya. Pengetahuan diperoleh dari nilai PR, latihan, nilai ulangan. Kalau keterampilan lebih kepada nilai sikap di dalam pembelajaran, apakah aktif atau tidak, apakah sering mengemukakan pendapat saat kerja kelompok, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab persamaan dan perjaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya ialah menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan perjaksamaan linear aljabar lainnya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Lalu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu khususnya adalah memahami dan menerapkan konsep dan definisi nilai mutlak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini seperti itu ya.
Nah, pernahkah kamu bermain game online? Kalau laki-lakinya pasti ini suka bermain game ya. Coba lihat, ini kira-kira game apa ini? Game apa ini? Ya, ini adalah game Mobile Legends yang sangat terkenal di kalangan para gamers ya. Nah, lalu apa hubungannya game Mobile Legends dengan materi hari ini, yaitu materi nilai mutlak? Kira-kira apa yo? Nah, hubungannya ialah game online tersebut merupakan salah satu penerapan dari nilai mutlak. Jadi tidak hanya game online saja, banyak hal kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Apa saja itu? Nanti akan tahu kalau menonton sampai habis. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 buah gambar dari permainan Mobile Legend tadi juga ya. Kira-kira apa yang bisa kamu amati dari situ? Gambar tersebut menceritakan tentang apa? Ya, perubahan energi yang dialami oleh karakter hero. Jadi gambar tersebut menceritakan perubahan energi. Dapat dilihat dari ada yang berwarna hijau pada energi yang dia keluarkan, yang digambar di tengah. Terus ada gambar yang di samping kanan juga itu mengalami penurunan energi ya. Nah, dari 3 gambar tadi maka dapat kita buat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada perpindahan dari perubahan energi tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Ya, ada ya perpindahannya. Yang berwarna hijau tadi kan bisa berkurang, bisa bertambah energinya. Kemana arah perpindahannya? Nah, kan karena dia berkurang bertambah energinya, berarti kan dia ke kanan ke kiri ya. Berapakah jarak dan besar perubahan energi yang dialami karakter hero tersebut? Nah, apabila kita memainkannya nanti akan muncul angkanya. Itulah jumlah nilai energinya yang dikeluarkan. Yang terakhir, apakah besar perubahan energi yang dialami karakter hero tersebut bernilai positif? Kira-kira bernilai positif atau tidak? Ya, perubahan energi yang dialami karakter hero itu akan bernilai positif, tidak peduli energi berkurang ataupun bertambah, karena yang namanya perubahan itu selalu bernilai positif. Misalnya ada seorang siswa berangkat dari Ilung ke Dango, misalnya jaraknya 4 km. Nah, jarak itu kan tidak ada yang bernilai negatif. Masa ada jarak negatif 4? Nah, besarnya perubahan energi pada karakter hero tersebut inilah yang dinamakan dengan nilai mutlak. Jadi tidak ada yang bernilai negatif pada nilai mutlak hasilnya. Nah, sekarang tahukah kamu bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan nilai mutlak selain game online tadi? Misalnya seperti berjalan. Nah, berjalan itu kan perlu langkahnya itu kalau kita hitung kan tidak ada yang bernilai negatif. Berlari juga langkah juga, melompat juga dengan langkah ya. Kalau kita hitung itu dengan hitungan meteran tidak ada yang bernilai negatif.
bermain sepak bola dan lain-lain. Dalam kegiatan pramuka juga ada maju kan mundur, itu kan jarak juga, langkah juga. Nah, dia tidak ada kalau kita hitung langkah satu orang berjalan kan tidak ada yang bernilai negatif. Yang berikutnya, hubungan garis bilangan dengan nilai mutlak. Mungkin di SMP, sanawiyah ataupun di SD kalian sudah mengenal yang namanya garis bilangan. Ingat tidak yang seperti apa? Garis bilangan itu adalah suatu garis lurus yang mendatar yang ditandai oleh bilangan pada tiap-tiap titiknya. Berikut contoh dari garis bilangan. Nah, itu kan ada angka 0, ada angka yang menuju arah positif, ada yang menuju arah bilangan negatif. Nah, tahukah kamu bahwa dengan garis bilangan kita bisa menentukan besarnya perpindahan dari titik satu ke titik yang lain? Nah, besarnya perpindahan itulah yang dinamakan nilai mutlak. Nah, disimbolkan dengan lambang ada seperti kurung, tapi kurungnya itu kurungnya lurus. Titik-titik itu bisa diisi dengan variabel atau variabel dan angka, itu bisa juga ya. Dan nilai mutlak, sehingga nilai mutlak ini sangat berkaitan dengan garis bilangan karena dia perpindahan tadi, jarak dari titik satu ke titik lain, makanya erat kaitannya dengan garis bilangan. Sekarang contoh, perhatikan perubahan perpindahan posisi pada garis bilangan berikut. Soalnya, berapakah nilai mutlak dari 4? Sekarang kita jawab, kita gambarkan pada garis bilangan. Kan jaraknya tadi dari titik 0 ke soal yang ditentukan. Karena contohnya 4, berarti dari 0 ke 4 di gambarnya. Nah, penjelasannya, garis bilangan di atas tanda panah bergerak ke arah kanan. Yang tanda panah berwarna merah berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 4. Kalau kita hitung langkahnya dari 0 ke 4, 0 ke 1 sudah 1 langkah, 1 ke 2 1 langkah, 2 ke 3 1 langkah, 3 ke 4 1 langkah. Artinya kalau dijumlahkan kan ada 4 langkah. Nah, berarti nilai dari mutlak 4 itu nilainya adalah sama dengan 4, atau jaraknya adalah 4 satuan yang 4 langkah tadi dari bilangan 0. Jadi 4 satuan dari bilangan 0. Nah, kan nilainya berupa bilangan positif. Contoh yang kedua, berapakah nilai mutlak dari 0? Nah, sekarang kita gambarkan dulu pada garis bilangan. 0 artinya dia tidak bergerak ke mana-mana ya, tidak ke arah kanan, tidak ke arah kiri, tetap pada angka 0. Sehingga tidak ada langkah yang dilaluinya. Artinya nilai dari mutlak 0 itu ialah 0. Contoh yang ketiga, berapakah nilai dari mutlak negatif 2? Nah, kita jawab menggunakan garis bilangan dari 0, dari titik 0 menuju ke angka negatif 2. Ada berapa langkah? 0 ke negatif 1 1 langkah, 0 ke negatif 2 negatif 1 ke negatif 2 1 langkah. Artinya jumlahnya ada 2 langkah. Jadi 2
langkah yang dilalui untuk menuju angka negatif 2. Artinya nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2 atau jarak 2 satuan dari bilangan 0. Nah, dari 3 buah contoh tadi tidak ada kan hasil dari nilai mutlak hasilnya negatif, dia selalu positif. Berdasarkan 3 contoh yang tadi sudah ada, maka nilai mutlak suatu bilangan dapat dituliskan dengan definisi sebagai berikut. Nilai mutlak X apabila yang di dalam tanda mutlaknya X itu digambarkan pada garis bilangan, dia akan menuju ke arah kanan, maka X nya lebih dari sama dengan 0. Nah, apabila nilai mutlak X yang di dalam mutlaknya berupa angka negatif X, maka dia pada garis bilangan akan menuju ke arah kiri, yaitu kurang dari 0. Nah, atau dalam kehidupan sehari-hari dapat diungkapkan definisinya sebagai berikut. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contohnya untuk yang bilangan positif hasilnya itu sendiri ialah misalnya mutlak 5. Mutlak 5 hasilnya adalah 5, ya kan? Artinya hasilnya bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu sendiri. Nah, sedangkan bilangan mutlak negatif hasilnya kan adalah lawannya. Contohnya nilai mutlak negatif 5 hasilnya adalah lawannya adalah 5. Jadi apabila yang di dalam tanda mutlak negatif hasilnya adalah lawannya berupa angka positif. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai mutlak itu tidak ada hasilnya yang bernilai negatif, hasilnya harus selalu bernilai positif dan mungkin saja nilainya adalah 0. Itu ya kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti silahkan Anda terlebih dahulu mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya apa yang sudah Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan pandemi Covid ini cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka langsung di kelas ya. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.